Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Jamilah, NIM 232101030020. Saya akan menjelaskan tentang filsafat iluminatif. Filsafat iluminatif atau iluminisme adalah suatu aliran pemikiran dan filsafat yang menekankan pengetahuan, pengalaman, dan pencerahan sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Iluminisme biasanya berkaitan dengan gagasan-gagasan seperti pencerahan pribadi, pengembangan spiritual, dan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Aliran ini telah mempengaruhi beberapa aspek budaya, termasuk agama, ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Tokoh terkenal yang terlibat dalam aliran ini termasuk Emanuel Swedenborg, Jacob Boehme, dan sejumlah tokoh lainnya yang berkontribusi dalam pemikiran dan praktik iluminatif. Filsafat iluminatif penting untuk diingat. Filsafat iluminatif juga dapat bervariasi dalam pengertian dan perkataannya, tergantung pada konteks sejarah dan budaya di mana aliran ini muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bagosidia dengan NIM 232110100335. Saya akan menerangkan tentang filsafat iluminatif di Ibnu Arabi. Illuminati Ibnu Arabi menggunakan pemahaman dan pengalaman spiritual yang mendalam yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, seorang filsuf dan mistik terkenal dalam tradisi Islam. Konsep pencerahan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sifat kehidupan, hubungan antara manusia dan Tuhan, dan kesatuan keberadaan. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa di luar dunia yang terlihat secara fisik terdapat dimensi spiritual yang lebih dalam dan lebih luas. Pencerahan Ibnu Arabi menyangkut pemahaman wahdat al-wujuj, artinya kesatuan wujud atau satu-satunya realitas sejati adalah Tuhan. Ibnu Arabi berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta merupakan manifestasi dari berbagai aspek Tuhan dan sifat-sifat ketuhanan terhadap pada setiap makhluk. Selain itu, pencerahan Ibnu Arabi melibatkan pencarian pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan yang disebut ma'rifah. Ibnu Arabi percaya bahwa melalui ma'rifah orang dapat mencapai penyatuan dengan Tuhan dan memahami hakikat keberadaan mereka. Cahaya-cahaya Ibnu Arabi terdampak luas pada tradisi tasawuf dan memengaruhi banyak pemikiran cendekiawan dan terapi spiritual hingga saat ini. Mutawalli konsep-konsep yang diajarkan oleh Ibnu Arabi dalam pencerahannya menawarkan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan bagaimana mencapai pemenuhan spiritual yang lebih besar. Pemahaman Ibnu Arabi tentang pencerahan melibatkan penelitian mendalam dan studi ajarannya dalam karya-karya seperti Fusus al-Hikam, Rasionalisme Kebijaksanaan, dan Al-Futuhat al-Makkiyah, Pembukaan ke Mekah. Melalui pemahaman yang cermat dan refleksi spiritual, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pencerahan Ibnu Arabi dan menerapkan pada perjalanan spiritual mereka sendiri. Pada akhirnya, Ibnu Arabi melihat pencerahan sebagai perjalanan spiritual menuju penyatuan dengan Tuhan melalui pengalaman dan pemahaman pribadi. Bagian pengalaman dan cinta langsung penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan hakikat keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Mulia Parwanza, NIM 232101030019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat Mullah Sadra mengenai filsafat iluminatif atau iluminasi. Penyebutan filsafat Islam bukan karena didasari oleh filsuf yang melakukannya dari agama Islam, dari bangsa Arab, atau dari segi objek pembahasannya membahas pokok keislaman, melainkan Islam yang dimaksud merupakan roh sebagai nilai spiritual sebuah filsafat Islam. Hal itu terlihat dalam filsafat Islam ketika fase setelah Ibnu Rushdi dengan sebutan hikmah al-muta'aliyah yang dipelopori oleh Mullah Sadra dan dikembangkan oleh Suwardi al-Maktul, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang dikaji ialah bagaimana eksistensi Tuhan dalam pemikiran Suhrawardi di dalam Mullah Sadra
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis pada pendekatan telaah pustaka dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun temuan dalam penelitian ini, jika Surawardi mempunyai teori isyrak dalam filsafat iluminasinya, di mana Tuhan menurut Surawardi ialah cahaya dari segala cahaya, yang mampu menerangi alam semesta, atau Nur al-Anwar, dan cahaya tersebut ialah wujud dari realitas yang tak terbatas, karena segala sesuatu yang tercipta di alam semesta ini merupakan kehendak tak terbatas yang dimilikinya. Mula Sadra mempunyai nama lengkap Sad al-Din Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Yahya Qawami Ash-Shirazi. Beliau lahir pada tahun 1572 Masehi di Shiraz. Kemudian beliau pindah ke Isfahan, sebuah kota pusat kebudayaan yang penting pada masa itu, dan melanjutkan studinya pada Mir Damad Mir Abdul Qasim Fendereksi. Tetapi akhirnya ia kembali ke Shiraz sebagai guru pada sebuah sekolah agama yang didirikan oleh gubernur provinsi Fars, yaitu ayahnya. Ia telah berziarah 7 kali ke Mekah dengan berjalan kaki dan meninggal di Basrah pada tengah perjalanan sepulang naik haji yang ke-7 kalinya pada tahun 1641 Masehi. Bagaimana pemikiran filsafat Mullah Sadra? Sadra berkeyakinan bahwa manusia dapat meraih ilmu al-laduni dan keyakinan yang terbuka dengan cara al-mujahadat atau upaya sungguh-sungguh dan menghususkan kepada Allah agar kemudian disucikan batinnya, diangkatnya hijab atau penutup dari jiwa. Dalam konsep pemikiran Mullah Sadra berkaitan erat dengan makrifat tentang wujud yang ada pada Tuhan, di mana wujud ini sebagai hakikat tertinggi. Karena bagi Mullah Sadra, maujud bukanlah hanya objek maujud, tetapi juga sebagai hakikat yang tak dapat dibatasi oleh berbagai mahiyah yang memberikan berbagai penampakan, sehingga maujud dengan beragam wujud dan masing-masing kewujudan itu bebas dari yang lain.